Oke, baik. Teman-teman, aku mau share screen dulu. Nah, di sini eh di sheet yang sama dengan yang kemarin aku kasih di minggu lalu, ini aku ada nambahin satu lagi sheet baru yaitu content brief yang untuk week 6-nya. Terus di sini yang pertama ini untuk kejawab soal nomor 2, soal nomor 3, 4, 5, dan ini ada untuk carousel brief. Sorry, ngantuk banget aku Tuhan. Nih, oke. Yang pertama, ini tentang content brief overview. Di sini kan, di milestone kedua ini, kalian bikin content brief overview. Gimana sih gitu? Kalian bikin target audience insight untuk ngedefine siapa aja yang eh, menjadi target dari penonton ataupun viewers dari konten yang kalian buat gitu. Terus di situ juga pilar dan juga key message juga ada CTA caption serta execution note. Jadi, teman-teman di konten brief ini teman-teman itu pastikan pilarnya ini sesuai dengan apa yang telah kalian buat di sebelumnya kemarin. Gitu. Kan karena kalian udah bikin kan, nah kalian ambil tuh konten pilar yang di situ, terus bikinlah clear key message-nya. Oke, nah di konten brief ini untuk ngejawab nomor 1. Nomor 2, kok nomor 2? Sebentar, nomor berapa? 5. Hmm, sebentar. Milestone, oh ini milestone 2. Week 6 milestone 1 mana? Week 5 milestone 1. Terus milestone 2. Oh ini konten brief. Nah ini tuh nomor 4 teman-teman. Ini gitu deh. Ya kan? Nah, ini poin 1 untuk ngejawab poin nomor 1. Yang ini nih, di assignment. Ini content brief, target audience, pilar, dan juga key message, dan juga CTA caption, execution note-nya itu sesuai dengan yang di sini teman-teman semua. Pertama, ini target audience. Ini nomor 1 juga. Jadi ini poin 1, poin 2, 3, ya ini poin 2, 3, 4. Ini poin nomor 5. 2, 3, 1, 2, 3. Hmm, kok beda? Oh iya benar. 1, 2, 3, 4. Jadi itu sini nomor 2 dan 3 guys. 2 dan 3. Ini poin nomor 4. Poin 1, poin 2, 3, poin 4. Terus ini yang nomor 2-nya. Oke, di sini target audience dan juga insight-nya. Kalian bikin kayak gini, nanti sesuaikan target audience ini. Di sini kan cuma satu kolom nih. Nah, kalian tuh kan ada dua di eh, di assignment sebelumnya. Nah, kalian masukin nih di sini target audiensnya apa aja, inputnya itu siapa orang yang akan melihat konten ini. Ini guidance. Ini untuk kalian ini ya keterangannya dari yang sebelah ini aku head keterangannya. Nah, di sini teman-teman semua eh, masukin target audiensnya satu itu primary. Hey, kenapa kayak gini? Oh iya, ini kan Google ya, bukan Microsoft. Lupa.
Passive. Nah, salah juga pakai apa ya? Enternya. Oh, kontrol. Oke. Di sini primary audience. Gimana sih primary audience? Terus yang kedua, di sini kayak ada yang aneh. Primary mah nggak kayak gini ya. Audience. Nanti ini contoh aja ya guys ya. Terus teman-teman masukin sini secondary audience ya. Nah, terus baru insight dari audiens itu apa? Insight ini bisa dibilang kayak lebih spesifiknya. Kayak, oke ini kan manusia lagi, mahasiswa dan pekerja nih. Mahasiswa yang gimana sih gitu, yang menjadi target audiens kalian itu gitu. Misalnya, mahasiswa yang sering nugas tapi saldo e-walletnya terbatas gitu kan. Yang pun kesian sekali ya. Terus di sini berarti ini bukan anak papi ai, mami ai guys. Jadinya saldonya terbatas gitu. Terus pekerja kantoran yang sibuk, kerjaan lembur, susah lagi pesan makan gitu kan. Nyiapin bekal juga susah, serba serba nggak bisa lah gitu bisa jadi. Terus nanti kalau misalkan kalian masyarakat umum lah gitu, bukan mahasiswa, bukan juga bukan juga pekerja kantoran, misalkan kayak pekerja freelance atau apapun itu, anak kos gitu kan. Di sini kayak orang-orang yang mager tapi masih ingin makan enak dan murah gitu. Jadi dia tuh udah males masak, masak nggak bisa gitu. Jalan keluar juga mager gitu. Tapi maunya pengen makan enak, gak mau makan mie. Nah itu tuh. Terus ada juga orang-orang yang terserah itu mau mau itu pekerja kantoran, mahasiswa ataupun apapun itu, mereka tetapnya hobi mencari promo. Jadi audience insight ini secara spesifiknya gimana gitu. Eh Audiens yang kalian cari itu yang terbagi nih, aku biar kalian tidak salah paham, jadi aku lengkapin kayak gini, Pripari, biar kalian nggak salah paham dalam mengerjakannya, jadi aku perjelas kayak gini. Jadi di sini tuh kalian detailkan kayak gini untuk primary audience dan juga secondary audience-nya. Nih kayak gini kalian bikin teman-teman semua. Terus kayaknya ini aku taruh bawah aja. Nah, udah. Nah, terus setelah kalian jabarin kayak gini semua, baru kalian jawab yang nomor dua. Nomor dua ini kalian pilih salah satu. Misalkan kalian punya lima nih, lima konten pilar yang sebelumnya. Terus lima konten pilar itu dibagi dari teman-teman kelompok teman-teman semua. Kalau misalkan orangnya itu lebih dari lima, eh, teman-teman itu bisa satu pilar itu bisa dua orang gitu. Jadi kalian berbagi aja. Satu pilar itu bisa dua orang, tapi ambil yang pilar yang persentasenya banyak kalau yang dua orang dibanding yang sedikit gitu perbandingannya. Terus setelah ambil salah satu pilar, misalnya pilar promosional dan entertainment. Terus bikin key message-nya apa? Key message itu adalah satu pesan yang akan disampaikan eh, ke semua pilar tersebut. Ini anggaplah kita gini, untuk satu pilar itu ada key message yang disampaikan. Terus kemudian message placement itu peletakan pesannya ini, key message-nya ada di mana? Misalnya di tiga hook pertama video, jangan lupa di sini juga, eh kalau kan tidak cuma video ya yang namanya di konten pilar itu juga ada yang namanya eh, tergantung gini, ada juga ada yang namanya image gitu, carousel dan sebagainya. Tergantung dari pilar kalian itu kemarin waktu ngerjain assignment di minggu sebelumnya, kalian naruhnya jenis kontennya apa. Misalkan jenis kontennya video, maka proses placementnya hook 3 detik pertama di video. Terus yang kedua itu
ada satu lagi misalkan eh, page 2 atau page 1. Misalnya aja ya ini ya, page 1 carousel gitu. Terus captionnya apa? Ini, nah untuk caption ini sendiri bukan untuk digunakan pada satu ini untuk satu konten aja, tapi bisa dibilang ini arahin mungkin ini tuh dari tapi kan kalau misalnya kayak aja itu ini tuh caption yang kayaknya gimana? Caption yang akan digunakan nih. Jadi caption ini bisa bilang caption template yang akan digunakan di seluruh konten yang ada di dalam konten pilar. Hmm. Sampai sini amankah, teman-teman? Sebelum kita masuk ke selanjutnya. Jadi, ini kalian itu kayak bikin, kenapa di sini? Captionnya itu adalah caption yang bisa kalian gunakan nantinya di sebagai template untuk di semua konten ada konten pilar. Gitu kan konsepnya itu kalian itu nanti di dalam platform itu ada konten pilar. Di dalam konten pilar itu ada banyak konten kan isinya gitu. Nah, misalnya dalam konten pilar itu kan sebulan ada berapa? Misalnya ada sebulan itu ada dari 30 konten misalkan ada 10 gitu kontennya. Nah, semua yang 10 konten itu akan mengacu pada caption ini nanti untuk bisa dibilang kayak gaya bahasanya dan lain sebagainya. Jangan lupa di sini, jangan lupa hashtag. Nanti hashtagnya riset dulu. Gitu teman-teman semua. Mm, 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 mm. Terus jangan lupa kalian kasih reason di setiap si penjelasannya ini. Di poin satu, poin 2 dan 3 sini eh, aku kasih jangan lupa reason based on research gitu. Jadi dia di satu, dua, tiga ini jangan lupa risetnya. Gitu teman-teman semua. Terus di sini ada CTA-nya. CTA ini akan dipakai di semua konten yang ada di eh ini kalian, yang ada di dalam konten bagian dari konten pilar kalian gitu. Terus di sini yang poin nomor 4 teman-teman itu bikin execution note. Execution note-nya itu gimana? Execution note-nya itu adalah visual emphasis-nya mau gimana, tone of voice-nya mau gimana, dan juga audio atau design notes-nya mau gimana. Biasanya ini itu akan digunakan kalau teman-teman itu punya tim kreatif gitu. Kalau aku sendiri selalu gunain ini karena aku tidak pernah membuat konten selama aku bekerja sebagai digital marketing. Di saat aku dulu eh, offering gitu kan, bukan offering sih, masih kayak interview user, aku nanya ke usernya, "Eh, nanti ketika aku jadi digital marketing di tempat di kantor Bapak, apakah saya harus membuat konten atau eh, ada timnya sendiri untuk membuat konten?" Terus dijawab, kenapa alasan aku mengambil kantor ini adalah karena di kantor ini ada tim kreatifnya sendiri. Jadi aku tidak pernah bikin konten dari mulai konten website, konten apapun itu desain itu semua
dikerjakan sama kreatif. Dan kalau website tuh dikerjain desainnya sama UI UX design. Jadi aku tinggal aplikasinya aja, tinggal nge-build aja di website. Terus sama halnya dengan ini juga. eh, si Instagram ini, sosial media dan juga lain sebagainya itu dikerjain sama kreatif gitu pun YouTube dan sebagainya. Nah, oleh karena itu aku selalu memerlukan hal ini. Visual and basisnya aku mau gimana gitu. Terus tone of voice-nya aku mau gimana, mau yang casual kah, mau yang relatable kah, mau gimana. Jadi tim kreatif bisa menyesuaikan gitu untuk scene-nya. Nah, di sini jangan lupa nanti untuk visual impact dan lain ini kalian bikin dua karena tugas kalian ada dua kan di sini nanti untuk carousel dan juga video. Kenapa ini cuman kayak gini? Karena eh, contohnya aja guys, nggak yang jadi aku tidak buat selengkap itu. Oke, itu aja. Begitupun sini nanti kalian bikin carousel dan video. Tone of voice-nya mau gimana? Karena tone of voice yang ada di carousel tentunya akan sangat berbeda dengan yang di video. Tuh, carousel. Terus di sini video. Hmm, Tuhan. Di sini juga, apalagi audio dan desain note-nya mau gimana itu sangat berbeda antara carousel dan video. Dan video. Oke, kayak gini. Nanti di bawahnya kita akan bikin brief. Oke, sebelum aku masuk ke brief, oke silakan Bobit. Mau tanya apa? Mau tanggapan apa? Kak, ini kan kalau misalnya dalam satu kan disuruh buat satu karakter satu konten video vertikal. Hmm, Kalau dalam satu video itu konten pilarnya ada dua, jadi misalnya di badinya itu ada USB, hmm, lalu eh, di akhirnya ada CTA untuk lead, hmm, itu hmm. gimana? Di bagian caption ya. Iya, nggak di caption Kak. Jadi misalnya videonya Heeh. itu Oh video, buat nanti ya. video di sini. Videonya itu di CTA-nya itu untuk klik link bio misalnya. Heeh. Nah, bodinya di body apa di tengah-tengahnya video itu tentang USP-nya itu gimana tuh, Kak? Berarti konten pilarnya dibuat dua. Konten pilarnya enggak sih. Jadi tuh biasanya eh kalau untuk konten pilar itu kayak gini konsepnya. Kalian itu kan dalam satu konten pilar itu ada banyak ini ya bisa dibilang ada banyak konten nih isi dalamnya. Nah, si TA ini kan akan sama kan ya. Kalau misalkan berbeda kayak gitu, sebentar. Berarti USB. Kamu tuh dua-duanya beda konten pilar USB sama tadi. Eh, jadi ada Gimana? di USB kan bukan konten pilar ya? maksudnya di konten pilar itu kalau yang sesuai sama yang kemarin kan Kak Mm-mm. ada promotions, Mhm. branding, Mhm. contohnya USP, product launch, Mhm. terus education and tips, Mhm. terus trending and relatable content, engagement, Kok contohnya banyak? iya, kan ada 5. 5. Oh, aku kayak Mm-mm. ngitungnya 7. Apa aja sih? Gue ketik dulu deh. Sini nih. Sini nih. Apa tadi? Apa aja tadi? Eh, Oh, aku buka slide kamu. ya, boleh. Kan ada promotions. Nah, sini Itu aja kan deh. tujuannya untuk lead generation Hmm. atau kalau funnelnya conversion kan. Hmm. Nah, habis itu ada branding. Contohnya Hmm. kayak USP, product launch. Hmm. Oh, Nah, ini itu kan contohnya. terus ada education and tips. Hmm.
Lalu yang keempat ada trending and relatable content. Hmm. Terus yang kelima engagement. Hmm. Betul. Nah, misalnya dalam satu video kita jelasin nih tentang anggaplah educational nih, ya Hmm. kan? Nah, mungkin jelasin cara pencucian bagaimana atau segala macam, tapi ujung-ujungnya di akhirnya kan ada CTA-nya yang nge-leads ke Oh, klik link bio misalnya. Nah, itu oh, apakah jadi dua konten pilar di dalam satu video atau gimana, Kak? Gitu. oke. Jadi setiap konten, setiap funnel itu ada CTA-nya masing-masing. CTA-nya berbeda. Kalau kamu di sini anggaplah conversion, kita nih ini apa nih? Ini awareness ya, awareness. Terus di sini awareness juga. Ini berarti ini consider, Consideration, consideration nih. ini consider juga kan? Heeh. Engagement, consideration benar. Nah, jadi di antara gini tuh, eh, setiap funnel itu ada CTA yang berbeda, jangan tidak sama. Dan CTA itu akan eh, apa bisa dinilai? Akan mempengaruhi funnel kamu apa gitu di konten itu. Kalau conversion itu, goalsnya apa dulu aku tanya kamu? Misalnya kan conversion itu untuk leads generation. Jadi kayak klik link di bio biar ke website tuh. Iya, Karena, betul. uh-uh, Nah, jadi CTA-nya nanti klik link bio. uh-uh. Untuk informasi lengkapnya, bla bla, klik link di bio, ya kan? Yes. Terus, kalau awareness itu biasanya eh, adalah kayak untuk informasi selengkapnya, bla bla bla, maka diarahkannya adalah eh, follow, book follow, iya follow, kok follow gitu, follow, ikuti kami untuk kan pernah kan ya, ikuti Iya. ikuti ya, ikuti ikuti gua kalau ingin mendapatkan info-info menarik lainnya tentang otomotif gitu. Nah jadi tuh follow tuh kata-katanya terserah gimana, tapi follow itu adalah masuk ajakan buat eh, nge-branding gitu. Follow. Terus bisa juga satu lagi itu visit profil Instagram juga sama kayak kunjungi atau lihat profil Instagram kita untuk lebih lengkap, untuk katalog lebih lengkap dan lain sebagainya gitu kan. Terserah kalian milih yang mana. Terus kalau consider itu like, comment, oh sini satu lagi, klik link di bio dan satunya itu mm, mm, mm. Tapi ini perdebatan ada yang masukin di consider, ada yang masukin di awareness, Oke. tergantung dari goals sosial media kalian. Oke. I see, Kak. Yang ini nih, Berarti apapun isi videonya, kalau kita buat CTA-nya klik link di bio, berarti itu masuk ke konten conversion. pilarnya Betul. conversion promosi ya. Mm. Jadi Oke. kayak gini, Eh, ini yang tadi DM kami. Nah, jadi di sini, tunggu tunggu, share, komen kok kayak gini ya ternyata ya? Komen, share, komen, save. Oh bukan, kalau save di sini. Ini tindakan. Eh, jadi di sini itu kalau kamu kamu nih misalnya dari 5 konten ini kan kalian kan berbagi kan ya, berbagi, kalau misalkan Bobit ambil promotion, Aulia ambil branding, Atia ambil education gitu kan. Nah nanti ketika Bobit ambil promotion nih misalnya, promotion nanti akan aku lihat di bawahnya apa yang akan dibuat di bawahnya. Kalau kamu ambil promotion untuk si funnelnya di sini, funnelnya di sini promotion. Terus berarti kan maksudnya conversion kan? Berarti CTA-nya harus sama sesuai dengan si conversion. Jangan sampai kamu nanti di sini
konten pilarnya itu masuk dalam funnel nih. Dan jangan lupa kalau aku sendiri juga misalnya kalau ada student suruh tambahin ini nih. Aku lupa satu. Di sini itu ya kan udah nggak sih konten pilar. Ya nih konten pilarnya. Jadi di sini tuh funnel. Sebelum konten pilar tuh funnelnya dulu biar lebih jelas. Nih funnelnya apa? Konten pilarnya apa? Nah, kalau misalkan kamu ambil funnelnya itu di sini adalah promotion atau conversion, maka di sini kamu pun CTA-nya harus conversion juga gitu. Contohnya kayak klaim aplikasi di klaim voucher juga bisa. Nih, DM kami. Ini kan kalau Shopee ya. Kalau kalian itu eh, di sini berarti klik link di bio gitu. Klaim voucher kan untuk Shopee, kalian tidak ada. Atau kalian klaim voucher bisa juga. Klaim voucher di website di website kami sekarang gitu. Bisa juga untuk si CTA-nya. Terus, jadi kalau misalkan nanti ketika misalkan si Bobit ambil promosional, terus ternyata si TI di bawahnya ini dia ambilnya like, comment, subscribe, share. Maka akan jadi salah jawabannya. Jadi yang bikin kamu salah atau benar nantinya di assignment ini kesesuaian antara apa yang kamu pilih di atas dan juga di bawah ini. Gitu salah satunya. Gimana, Bobit? Oke, Kak, aman, Kak. Mm. Jadi sesuaikan ya kalau kamu pilihnya di sini. Conversion, awareness, ya kamu pilihnya juga yang sesuai untuk Kak, jadi aku nanya juga nih jadinya. boleh boleh. Berarti berarti nggak boleh nih kita bikin konten itu mengandung dua pilar gitu ya. Betul. Jadi Maksudnya gini, sesuaikan. maksudnya gini, biasanya kan let's say kayak copywriter ya. Mm-mm. Copywriter itu kan biasanya itu juga ada sisi educate tapi juga soft selling tuh Mm-mm. di akhir-akhirnya gitu kan. Mm-mm. Nah, kalau itu dituang ke konten gitu kan, baik yang carousel maupun video itu kan juga bisa tuh. Awalnya mungkin Mm-mm. kalau video ya, awalnya mungkin sedikit edukasi, tapi Mm-mm. juga disisipi dengan soft selling gitu loh. Iya. Nah, kayak gimana tuh? Itu kan hal yang wajar. Oke. Jadi sebenarnya promotion ini tidak selalu kan awalnya itu kayak diskon kayak kita tuh langsung promotion di awal. Jadi kita tuh emang promotion. Terus di sini eh, untuk di si bagian di CTA-nya ini itu gunainlah CTA yang untuk si conversion gitu loh. Tapi untuk bagian atasnya kamu mau disisipi apa dan lain sebagainya, hooknya itu apa, itu beda lagi. Jadi tidak yang berpengaruh, yang penting itu konten pilar itu sesuaikan dengan CTA-nya. Kenapa? Karena CTA-nya ini kayak goals-nya gitu loh. Biar kalian bisa mengukur goals-nya. Jadi, misalnya kamu bikin converge pilar dari funnel awareness itu ada berapa? Nah, dari situ teman-teman bisa mengukur, oh, ternyata dari 5 konten yang aku bikin di bulan ini, funnel awareness itu mendatangkan berapa si metriknya ini, like, comment, share, and save ini. Terus kalau misalkan untuk bagiannya depannya gimana Kak? Kalau misalkan kita di bawahnya ini promosional, ya kan? Berarti atasnya funnel promosional dong. Gak apa-apa kalau depannya ini key message ini tidak harus hard selling, bisa juga soft selling gitu. Begitupun bagian hooknya nanti sesuaikan aja. Yang penting itu konten pilarnya, CCTI-nya ini sesuai dengan konten pilar yang kalian bikin di funnelnya. Oh, berarti kalau semisal di ending dari sebuah konten itu adalah Mm-mm. sebuah sebuah soft selling ataupun Mm-mm. hard selling bahkan gitu. Mm-mm. Berarti sebenarnya konten itu adalah conversion ya, meskipun di awalnya itu adalah Betul, sebuah edukasi gitu ya. betul. Jadi kita tuh buat nanti Oke. fungsinya adalah buat nge apa ya, ngukur si metriknya kalian nanti. Nah, tapi kalian biasanya juga kalau misalnya content creator itu di awal itu kayak bikin suatu hal yang bikin penasaran kan, gitu. Di tengah-tengahnya
campur education nggak apa-apa. Yang penting CTA-nya ini yang kak CTA itu nggak cuman di kalau di caption kan ini nih. Ini CTA ini adalah CT yang kata-kata yang diucapkan di saat ujung akhir ataupun di pertengahan dari si konten kalian gitu. Jadi ini CTA dalam konten ya, bukan di luar, bukan di dalam caption gitu. Gimana Sona? Iya aman. Berarti eh, kemarin-kemarin aku salah memahami berarti. Gimana tuh? Kalau kamu Kirain mahaminnya gimana? Boleh aja enggak, diskusi. kirain itu emang Hmm. satu konten emang bisa dua pilar begitu atau bahkan lebih ya Hmm. gitu kan. Ternyata enggak kan. Iya, Pada jadi dasarnya konten itu ya satu pilar gitu. Mau satu di pilar. awalnya gimana, endingnya itu yang penting kan ya. Betul. Jadi kamu endingnya itu maunya arahnya kemana? Tujuannya. Mau Ya, oke memenuhi oke. memenuhi KPI kamu yang mana? Awareness-nya kah, Thank you, consider thank you, rate, thank you. dan conversion-nya. Dan nanti konten itu memang education itu tidak selalu education murni kan biasanya. Nah ada juga education murni. Education murni itu masuknya nanti di bagian awareness. Kalau yang adanya promotionnya nanti bukan education murni lagi. Kayak branding, itu branding yang murni akan berbeda, yang branding awareness akan berbeda dengan dia itu sok-sokan branding atasnya dulu sebagai depannya kayak pembukanya lah gak apa-apa. Tapi nanti di ujungnya itu ada promosi gitu. Jadi yang kita nilai itu di sini bagian sini kita lihat. Kenapa? Karena dari call to action itu teman-teman bisa nanti ngukur, oh oke, yang efektif itu yang mana gitu. Gimana sana? Aman kah? Ah, berarti kita juga harus hati-hati dong nggak ya? Misalnya gini, Hmm. kalau pada akhirnya kita itu maunya Hmm. di akhirnya itu adalah sebuah promosi, Hmm. eh, misalnya kita awali dengan sebuah edukasi, Hmm. berarti edukasinya pun jangan terlalu kental ya. Soalnya takutnya Betul, yang kena itu edukasinya bukan si promosinya ya. betul. Jadi justru kalau yang kayak gitu, kamu pernah nggak sih kayak misalkan kayak eh misalkan sering kayak apa ya misalnya gimana ya kalimatnya gue jadi nggak kebayang lagi. Kayak misalkan dia edukasi awalnya tentang eh misalnya 5 hal yang perlu diperhatikan dalam 5 hal yang perlu diperhatikan dalam trip jarak jauh menggunakan mobil listrik misalnya gitu. Terus kok gue jadi gitu ya mikirnya. Terus kemudian eh kamu masukin nih yang pertama A. Jadi kamu nggak perlu kayak yang pertama misalnya cek apa yang pertama tuh cek bla 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 terus kayak menjelaskan cek itu nggak perlu kalau misalkan jadi bedanya antara promotion edukasional yang untuk si promosi itu kayak cuman sekedar jembatan sekedar bridging doang itu kamu tidak perlu menjelaskan secara detail sedangkan kalau educational content yang untuk awareness yang educational murni itu kayak gini kayak 5 hal yang perlu kamu perhatikan saat trip jarak jauh menggunakan mobil listrik. Yang pertama mapping, eh yang pertama ngisi penuh misalkan ngisi penuh baterai. Terus kamu bilang bahwa setidaknya ketika kamu jelasin tuh panjang lebar at least kayak 2 atau 3 paragraf lah kamu jelasin gitu tentang poin pertama tadi. Yang kedua gitu harus mapping SPKLU agar tepat dalam berhenti dan juga mengisi daya listrik mobil gitu. Jadi kamu akan jelasin tuh kayak nanti kayak SPKLU udah di mana aja, sekarang tuh harus kayak gimana dan sebagainya. Jelasin secara panjang lebar sampai akhir. Nanti di endingnya mau mau informasi lainnya tentang tips dan trik dalam berkendara menggunakan mobil listrik, follow account kami dan sebagainya. Intinya kayak gitu. Follow account dan sebagainya ataupun misalkan lihat konten menarik lainnya di profil Instagram kami agar kamu mendapatkan info-info atau mendapatkan informasi lainnya tentang perawatan mobil listrik kayak gitu. Itu educational murni. Bedanya dengan educational yang sebagai bridging doang, bridging konten di dalam promotional konten itu kamu bilang 5 hal yang perlu diperhatikan saat trip jarak jauh mobil listrik. Gitu kan. Yang pertama, kamu misalnya gini, goalsnya adalah em, mempromosikan
ini apa namanya? Kamu punya barang ini Xiaomi kayak punyaku, yang Xiaomi apa sih pompa ban portable yang Xiaomi gitu. Misalnya. Terus kamu bilang yang pertama adalah A, yang mana adalah yang pertama isi isi daya sampai 90% jangan sampai penuh misalnya. Yang kedua, cek apanya, yang ketiga mapping SPKLU, yang keempat apa terserah, terus yang kelima yang kelima periksa tekanan ban dan lain sebagainya. Terus gini, yang keempat periksa tekanan ban. Terus juga kamu sisipin di situ. Jadi kamu yang satu, dua, tiga, empat itu nggak kamu jelasin, cuman kamu sebutin doang. Sebutin A, B, C, D. Lagi yang kelima gitu kan. eh Periksa tekanan ban agar mobil dapat tetap prima, dan juga jangan lupa untuk membawa cadangan atau membawa eh bukan spare, membawa eh, si pompa portable gitu, agar kalau misalkan tiba-tiba tekanan ban berkurang bisa langsung ditambahkan misalnya. Nah, kamu jelasin tuh bahwa pompa portable ini menggunakan teknologi bla 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 bla, dan juga sangat mudah digunakan, sangat ringan, dan juga misalkan pengisian pompa bannya sangat cepat dan sebagainya. Jadi bisa ketika ketika si mobil itu terdeteksi oleh di dashboard mobil listrik itu bahwa ban itu mengalami kurang angin atau kurang tekanan ban, maka bisa langsung diisi di pinggir tol dan sebagainya gitu. Kamu fokus jelasin yang mau dipromosiin tadi. Terus baru nanti masukinnya eh, untuk mendapatkan harga-harga termurah misalnya, atau harga termurah dari si pompa ban ini, maka bisa pesan melalui website kami kayak gitu, atau e-commerce kami, atau marketplace kami kayak gitu. Kalau misalnya itu di barang, tapi kalau aku contohin nih misalnya, kalian Kak, tapi kalau yang di laundry gimana? Kan kalian bisnis laundry kan. Kalian bisa bikin kayak gini. Kalau untuk promosional itu kalian bridgingnya adalah educational. Kalian mau promosiin laundrynya. Terus eh, misalnya 5 tips hemat anak kos gitu kan. 5 tips hemat anak kos. Yang pertama, cari promo makanan yang murah. Yang kedua, misalnya 3 tips hemat deh, aku capek gini ya cari idenya. Yang pertama cari makan, yang kedua itu misalnya hmm, selain cari makan apa sih lagi anak kos ini kebutuhannya, aku nggak tahu lagi. Aku aja apa ya Cari selain. cari tebengan, cari tebengan. Iya, yang kedua misalkan cari promo atau cari tebengan agar lebih mudah, ataupun menggunakan transportasi umum gitu kan. Kamu sebutnya A, B. Yang ketiga, eh, gunain laundry yang hemat dan murah gitu misalnya, dan juga misalnya antar jemput dan sebagainya. Gunain laundry yang bisa fasilitas antar jemput tapi tetap murah gitu kan. Nanti kamu jelasin nih tentang laundry yang murah tapi bisa tetap antar jemput gitu. Jelasin benefitnya dan sebagainya. Baru hooknya adalah kamu bilang klik link di bio untuk mendapatkan promo-promo menarik dari si Kalaklin, ataupun dari si eh, bawain laundry kayak gitu. Kamu awalnya kalau berpikirnya kayak gitu sampai sini aman kah? Perbedaan antara yang benar-benar education murni dengan educational itu hanya sebagai bridging aja. Paham, Kak Putri. Nah, Terima kasih banyak. oke. Itu dari aku. Ada yang perlu didiskusikan lagi atau gimana, kalau atau feedback dari kamu? Aman kah? Oke, kalau aman, silakan. Iya Kak, aku mau nanya terkait format sih. Mhm. Pertama, Reelsnya itu apakah harus ada wajah kita di Reelsnya atau enggak gitu, terserah aja yang penting Reels atau video gitu. Terus Mhm. yang kedua, Reels sama karusel kan kita harus milih konten pilar. Nah, apakah satu konten pilar itu akan kita terapkan di keduanya atau nanti boleh kita mix gitu, ganti-ganti gitu. Oke, kamu eh, di konten pilar kamu ada nggak ininya kayak jenis ada carousel dan juga reels yang kamu buat sebelumnya? Ada, Jadi kan, udah. nah kalau misalkan nih di branding ini kamu cuman reels aja, terus di education ini bukan.
kok di sini. Nah, di Reels aja. Terus di sini ada Reels dan ini ada carousel education misalkan. Terus di sini eh, Reels dan di sini Reels carousel. Nih, misalkan kamu kebagian promotion Reelsnya. Terus eh, jadi kamu nanti ambilnya promotion Reelsnya, terus carouselnya ambil education, awareness dan juga sini nanti. Jadi dua kamu bikinnya. Sedangkan kalau misalnya kamu bikin ini berarti kan satu funnel aja, consider dua-duanya gitu. Atau misalnya di sini carousel, reels dan carousel. Atau di sini ada reels dan feed gitu. Jadi kalau misalkan memang satu satu funnel ini ada dua jenis konten, kalian boleh satu satu funnel lagi, satu satu pilar aja untuk dua kontennya nanti. Nah, tapi kalau berbeda nih, nanti di sini kalian bisa ambil aja dua, satu yang reels pakai promotion, terus satu lagi yang trending untuk carousel. Gitu, gitu sih. Hmm. Oke Kak, tapi kalau yang reels tuh Hmm. harus ada muka kita atau enggak? Atau terserah aja? Yang penting Kenapa? bentuknya harus harus ada muka kita nggak di videonya gitu Kak? Hmm, sebenarnya tuh kalau yang reels itu bisa pakai muka bisa enggak. Tergantung kamu bikin kontennya apa gitu. Oke, Kak Putri, terima kasih banyak. Iya, terus di Terus sini Kak, mau nanya lagi, ini kan mm, diupload juga ya. Ini mm, diuploadnya kapan nggak? diuploadnya setelah selesai kalian dinilai terus langsung upload ke Instagram secara bergantian. Bukan bergantian ya, jadi satu orang yang pegang jadi adminnya sebagai, nah makanya tuh yang sosial media nanti yang adminnya itu yang upload. Jadi, tapi setiap orang sudah nyediain video dan captionnya. Jadi yang untuk yang upload itu tinggal upload aja gitu. Hmm, eh, ya udah deh, oke. Kenapa? Enggak, tuh. Enggak apa-apa deh. Ini Kenapa internal tuh? aja deh, ntar dibahas. Gitu. Jadi diupload, tapi uploadnya jangan pernah uploadnya langsung ya jebrak gitu. Semua konten tidak. Tapi kan uploadnya satu satu hari satu, satu hari satu supaya apa? Supaya algoritmanya bagus gitu. Kak, ini perlu ini teknikal berarti yang upload atau performance? eh Biasanya yang upload itu justru adalah operasional. Oh, ops ya. Oke. Mm-mm. Yang apa tuh ops biasanya. Kalau dari batch ke batch tuh ops yang tukang uploadin. Nah, terus tadi nyambung yang punya Z tadi, kalau memang misalkan kamu dua Reels dan juga carousel berbeda konten pilarnya, bikin funnelnya ini berarti dua. Ini berarti dua ya bikinnya. Kalau satu baru satu aja. Jadi message placementnya di sini hook. Misalkan ini untuk kalau ini kan dua nih, satu pilar dua konten. Kalau misalkan setiap konten itu berbeda pilar, itu carousel. Jadi ini satu aja message placementnya, eh, tergantung kontennya dalam pilarnya. Gitu. Nah, kalau aku sendiri, jujur kalau boleh aku kayak lebih mudah mana satu satu ini terus dua dua konten lah, dua jenis konten satu pilar gitu, atau yang satu pilar satu jenis konten. Jujur, aku lebih gampang yang satu jenis konten satu pilar waktu dulu ngerjainnya. Kenapa? Karena lebih gampang aja aku mikirnya gitu kayak oke, yang reels aku misalkan branding gitu. Jadi aku bisa ngejelasin di reels itu tentang branding, tidak memaksakan harus educational juga gitu. Terus educational ini aku ambil di carousel gitu. Biar aku tidak memaksakan kayak konten tuh mikirnya aku kayak nggak tahu sih akunya aja sih yang kurang kurang agak males buat mikir kayak satu ini dijadiin dua konten gitu. Tapi kalau kalian misalnya ngerasa mending satu pilar aja gitu kontennya sama tapi berbeda apa sih? Jadi idenya sama, idenya bisa sejalan terus
tapi cuma format kontennya beda. Nah, itu terserah masing-masing ya, teman-teman semua. Itu referensi masing-masing dan itu tidak akan salah. Yang penting apa? Ini jangan lupa reason gitu ketika kalian milih. Gitu, sampai sini aman kah? Sebelum ke brief, gimana Kak, teman-teman semua? sorry. Hmm, Sorry ini agak mundur dikit ya. boleh. Ah, jadi kan assignment yang sebelumnya, Hmm, em, ini saya sih sebelum tahu ya, apakah ini kita itu udah benar atau belum, atau ada suggestion ya dari kakak ya, nah, hmm, mengenai nah, mengenai yang kita bikin ya, terutama untuk yang di kelompok yang kita ya. Apakah ada satu sesi ya untuk membahas apakah yang sebelumnya ini kan bakalan inline ya nanti ke depannya ke assignment yang lainnya ya. hmm, Apakah ada satu sesi yang membahas assignment sebelumnya? hmm, Apakah itu udah benar atau belum? Atau suggestion dari kakak apa gitu dari yang kita bikin itu? Takutnya hmm, ketika sudah salah di awal atau hmm, memang kurang, hmm. kita lanjutin lagi, ini bakalan lebih banyak lagi kesalahannya nantinya gitu. Oke, berarti kalau besok malam mau nggak di Discord? Gimana? Boleh, Discord. yang lain mungkin. Tapi nanti atur aja ya kalau masalah itu. Hmm. Kalau masalah settingan lagi, ngatur itu nanti kita ada sesi kok. Biar kalian Takutnya pun kita ada yang salah, ya lanjut-lanjut ada yang lagi, ada yang miss. jadi salah semua jadi. Betul. Em, oh yang ini tuh Ah, yang di file yang spreadsheet yang pertama aku bagikan. Terus oh, kalian kan pakai copy kan? Nah itu aku tambahin di sini. Nanti ini tambahin lagi. Kalian tinggal tinggal Wow. kontrol A gini, tinggal kontrol A, terus masukin ke sheet kalian yang udah di make copy, bikin sheet Wow. baru. Aku buat make a copy kok nggak ada ya? Hah? Deck make copy, yang sebelum kalian copy slide-nya. Udah dihapus sama Kak Putri soalnya yang daftar yang banyak nih. Oh gitu kah? Iya, Enggak, Soalnya aku ini nggak. kan ini kan baru Iya, tambahin tapi satu. ini yang sebelumnya apa iya ini yang baru lanjut lagi ya? sebelumnya. Ya Yang kan Kak? sebelumnya, Iya ini banyak lanjut yang Kak. oh lihat ini nih lanjut Kak, berempat. Ini ada Kirim berempat lagi nih. aja linknya, Kak Putri. Iya nih. Kirim biar aja. bisa di kopas gitu Kak, Iya, biar biar bisa harus disuka. dikopas. Jadi nanti kalian yang di sheet yang udah kalian eh ini semangat guys, kata Lintang. Ini udah jam berapa sih? Udah lebih, Kak. 11. Close dulu lah. Oke, itu nah ini tuh kalian nanti tinggal tambahin sheet baru terus mereka copy. Ini tinggal di Ctrl A copy. Nah, gitu. Oke, aku lanjutin sedikit lagi, teman-teman, biar selesai dulu malam ini ya, teman-temannya. Dan kalian bisa ini. Nah, di sini itu ada carousel brief. Ini adalah contoh carousel brief yang aku gunakan sendiri di iniku, di kerjaanku gitu. Sini judul kontennya apa? Biasanya ini carousel brief ini yang akan aku deliver ke tim kreatif gitu. Aku masukin di Trello. Biasanya ada judul konten, tujuan kontennya apa, target audiensnya, topik besarnya, angle hooknya gimana, tone and style-nya gimana, platform gimana, terus juga jumlah slide, deadline, terus referensinya gimana. Referensi ini kayak misalkan kamu link link dari konten orang lain, gitu referensinya. Terus di sini slide satu gimana, slide 2 gimana, terus juga apa isi teksnya, visualnya apa. Ini Nah, untuk carousel content brief. Sedangkan ini adalah untuk si kok video content brief teman-teman semua. Di video content brief ini teman-teman tuh ada hook, body, punchline, dan CTA. Di mana hooknya apa masukin di sini, terus badinya apa, di sini kalimatnya, punchline-nya apa, dan CTA-nya apa. Pastikan CTA yang di sini sama dengan yang di sini. Gitu nanti. Yang penting berkesinambungan aja, ngerjain jangan sampai di sini nanti CTA-nya adalah eh
klik link di bio. Di sini ternyata ketika kalian nge-record, ngebikin video, jangan lupa follow account kami. Lah, kan beda gitu loh. Maksudnya samain gitu aja. Masalah bener atau salah tergantung kalian sendiri. Sama nggak? Kalau nggak sama berarti salah. Kalau misalkan sama berarti aman gitu, teman-teman semua. Nah, dan ini nanti apa yang di sini audionya ini, audionya ini apa yang kalian akan aku cek di via hasil video kalian. Audionya sama si visualnya ini. Nah, kalau misalkan kalian bilang gini, ngapain sih perlu ada brief gini gitu, bikin video? Perlu banget teman-teman, walaupun kalian tuh bikinnya sendiri gitu. Walaupun bikinnya sendiri, bukan tim kreatif yang bikin, kalian yang bikin brief, kalian yang nge-record, kalian yang ngedit, kalian yang semuanya palu gada gitu. Kalian yang semuanya sampai nge-uploadnya kalian juga. Kalian perlu juga nih bikin kayak gini supaya apa? Supaya konten kalian tuh lebih terarah gitu dan tidak kehilangan identitas. Begitu. Sampai sini aman kah untuk brief? Aman aman Kak. Oke, ini aman lah ya. Nah Brief terus kan? itu yang tadi Kak yang Mhm. kalau nggak ada apa Nggak ada. namanya contoh Contoh. yang mirip dengan konten kita tuh gimana? Di mana? Referensi. Referensi ya. eh Opsional ya berarti. Bisa nggak Opsional diisi? kan ini. Mhm. Oke. Tapi kalau ada bagus lagi. Kalau aku mah selalu referensi karena aku bukan bukan bikin sendiri. Jadi kan aku nggak bisa ya iniin kepalaku ya, maksudnya kayak menggambarkan isi kepalaku. Nah, kalau sekarang tau nggak gimana referensinya aku tuh cara bikinnya? Sekarang, Oh, aku tuh ketika aku bikin brief ke kreatif, eh, aku misalkan pengen apa ya, pengen bikin bikin gambar lah gitu. Bukan gambar. Aku bikin contoh kayak sekarang nih aku lagi bikin preview untuk preview untuk listing di Play Store gitu. Jadi aku request dong ke kreatif gitu untuk desain list preview aplikasi apa untuk desain aplikasi previewnya gitu, preview aplikasinya di aplikasinya kami gitu. Nah, aku itu bikin di ChatGPT kayak sesuai yang aku mau, hayalanku lah gimana gitu. Terus nanti di-create, di-generate tuh ininya gambarnya atau kalau nggak di Gemini, di-generate kan gambarnya. Nah, gambar yang hasil AI itu aku masukin di referensi tau. Referensi. Ini kayak gini nih contohnya gitu. Jadi kayak gini, mirip-mirip gini gitu. Jadi mereka akan ngedesain sesuai dengan itu. Tapi misalnya nggak sesuai itu kayak yang mirip-mirip kayak gitu. Gitu, teman-teman. Kalian bisa pakai AI. Atau kalau nggak, kalau dulu aku pakai Figma. Aku tuh andalanku Figma terus kayak bikin wireframe gitu. Jadi aku coret-coret, paham kan teman-teman ya? Nih kayak gini. Contoh aku annotate ya. Nih pakai Figma nih, ya kan? Aku bikin kotak gini nih Figma. Terus di sini aku kasih teks. Di sini aku taruh gini, image gitu gambar. Di sini ada teks lagi, di sini teks lagi gitu misalnya. Terus di sini carousel, gini kan? Terus di sini tuh tanda panah, anggapnya tanda panah kan? Sini tanda panah, sini teks. Kayak gini nih aku bikin. Di sini teksnya apa? Aku tulis teksnya. Terus misalkan gambarnya sebelah sini. Di sini ada teks gitu. Kayak gitu aku pakai Figma. Sekarang sih dari ChatGPT. Dulu pakai Figma gini aku nih, aku giniin. Terus di sini apa? Terus sini gambar. Aku tulis ini gambar orang apa nih? Misal kayak di sini. Misal gambar orang minum kopi. Di sini ada teksnya. Di sini panah, panah kayak gitu, sini ada teks kayak gitu, pakai Figma aku bikinnya. Jadi referensi itu tidak melulu tentang link tapi juga kalian bisa, intinya kalian maunya gimana kalau kalian mau ngarahin orang lain gitu, biar apa yang kalian pikirkan itu bisa menjadi kenyataan gitu loh guys. Kalau misalkan yang bikin adalah kalian sendiri juga, biasanya referensi ini tidak tidak terlalu perlu opsional aja karena toh kepala-kepala kalian juga isinya gitu. Gitu, Bobby. Gimana? oke Kak, aman. Oke. Bisa, kalau misalkan males pakai Canva, bisa pakai dicoret-coret di kertas, dipoto tuh kertasnya.
Bisa juga kayak gitu, tenang. Itu konvensional banget. Boleh banget dengan cara kalian. Preferensi jadi makanya opsional. Tapi kalau misalnya kalian kayak ingin bertindak sebagai eh, sosial media manager ataupun digital marketing manager yang ngarahin timnya gitu, bikin buatnya gimana, ya kalian harus ada opsional. Oh, harus ada referensinya ini gitu, nggak opsional jadinya. Gitu, amankah sudah teman-teman semua? Adakah yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Aman, aman. Oke, kalau aman, eh, aku sudahi dulu untuk TL simulasinya hari ini. Aku stop share dulu dan sampai jumpa lagi teman-teman semua di TL simulasi selanjutnya.